Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, kanti-kanti, uak-uak, gegaloi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau saya lah nanyoi kabar kanti-kanti yang ada di rumah, kira-kira kok cemano kabar jo awak sebelah kiri kau kan lalamonian ndak bersuara kau untuk nyapo kanti-kanti berkabar Jambi yang ada di rumah tuh ha. Alhamdulillah kabar baiknya. Apalagi Alhamdulillah. akhirnya berjumpa dan Yogi. Betul. Lah berapa hari ya tidak ketemu ya? Ya berapa hari lagi, berapa bulan kita udah bersuo. Benarnya Kemana lah. lah jo awak kohan. Nampak Alhamdulillah. memang lah jadi orang kayo-kayo gini koyo. Amin Yogi, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat lah. Saya Sehat. kok tunak sekolah. Nampaknya lah mudah berjumpa sama saya makin besar ya muka Waduh, ganti-ganti. alhamdulillah. Tertekan sama saya. Nyok tadi habis wudhu. Oh Masya Allah, tabarakau. Cak mana tadi kok hasil tengok saya kok kan kayaknya karena efek juga cuaca kok. Betul. Enak mendung tanpa hujan. Iya, Ya dah dah. Nah, sore kagian kemana ya kalau cuaca macam kok? Kalau ngomongi macam kok kini kok dak Ya. banyak kini kok terene. Kok Lama tuh? dak nyapa berkabar Jambi Ya. kok tahu dak teren kini kok apa? Tak tahu. Banyak kini kok Gen Z, Gen Yo. milenial, ayang datuk-datuk pun banyak kini kok hobi lari. Lari. Lari pagi, lari sore. Cuma nak lari malam. Ngapa dah tik? Gelap, nampak dak? Ya, ada siko lu Apa? awak lupa lari dari kenyataan. Waduh. Ya kan memang kini kok kita tengok memang banyak yang generasi muda tuh apa lari gitu kan memang kegiatan-kegiatan yang positif tuh banyak digemari kini kok. Yo, bagusnya lah untuk biar tetap bergerak. Betul, Anu, betul. Kalau kita kok banyak misalnya macam saya kok kebanyakan kayak duduk be gawe itu butuh juga untuk bergerak supaya tadi tuh tubuh tuh beraktivitas tuh tidak cuma duduk. Kadang kan agak larang kok badan ku tak kaso umur. Kalau masih 20-an kok emang tak terkasonya Ndak lah. terkaso. Kagi pas kita lah jadi mak-mak Betul, datuk-datuknya betul. nyanyi, tu lah terkaso. Berarti memang kalau kita kok hobi olahraga tuh investasi dari muda yo untuk Benar, kaget pas ya. kita laba umur. tapi Lah nak dekat-dekat tuh jadi badan tuh jadi lebih sehat, lebih prima. Macam-macam tuh dak. Investasi dari dini lah. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira Rani informasi apa be nak kita sampaikan kepada kanti-kanti ada di rumah larin dunian dengan Rani nampak dua. Wah, senangnya lah saya punya ganti-ganti. Ganti-ganti kalau Iya. nak kasih kabar dan antaranya BPBD ingati potensi banjir dan longsor pas musim peralihan. Nah, selanjutnya kanti-kanti kasus ISPA kok melonjak 150 kali lipat saat peralihan musim kok. Dan juga panen padi melimpah, produksi 2025 nyampe 5 ton per hektarnya. Nah, cuman informasi selengkapnya bersama saya Ken Utari. Dan saya Yogia Prilianto, Ikola Bekaba Jambi. Selengkapnya. Nah, Rani, memang kini kok kita berada di peralihan musim. Pancaroba ya dari Yo. musim kemarau ke musim penghujan. Kok ada pula informasi kok terkait dengan hal itu di mana betul. BPBD Provinsi Jambi kok kanti-kanti lah mengeluarkan peringatan dini kesiapsiagaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor pada periode September 2025. Berdasarkan peringatan dini yang dikeluarkan pada 12 September 2025, Provinsi Jambi diperkirakan memiliki potensi tanah longsor di sejumlah daerah seperti Batanghari, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjebar, Tebo, Kerinci, hingga Sungai Penuh. Meskipun hingga saat ini Jambi masih berstatus siaga karhutla, namun sebagian daerah sudah memasuki musim hujan sehingga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD Provinsi Jambi telah menyiapkan tim siaga bencana di titik-titik rawan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sejumlah fasilitas seperti peralatan evakuasi, tenda darurat, dan logistik dasar juga telah dipersiapkan agar bantuan cepat tersalurkan ketika bencana terjadi. BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah rawan seperti bantaran, sungai, dan perbukitan. Nah, melalui surat Kepala BPBD Provinsi Jambi yang ditandatangani langsung oleh Kepala BPBD, Pelaksana BPBD Pak Bayuni Dilian saya SMH, kami sudah menghimbau meneruskan surat peringatan ini kepada
10 BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, 11 ditambah dengan Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi. Kita mengingat agar memang teman-teman di Kabupaten Kota untuk mengambil langkah-langkah peringatan dini terhadap jika terjadi banjir dan longsor. Dengan kesiapsiagaan IKO, BPBD Provinsi Jambi berharap masyarakat dapat lebih waspada menghadapi musim peralihan, sehingga risiko bencana dapat diminimalisasi dan dampaknya dapat ditangani lebih cepat. Sinta Yazil, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Batanghari ganti-ganti di mana di Sikoko intensitas hujan yang makin tinggi. Untuk itu BPBD Kabupaten Batanghari mengeluarkan peringatan dini untuk warga supaya waspada bencana banjir bandang dan juga longsor. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan curah hujan yang tinggi berpotensi micu longsor dan banjir bandang, khususnya di wilayah bantaran Sungai Batanghari. Dari hasil pemetaan, ada 7 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan bencana. Untuk itu, BPBD ngimbau warga yang tinggal di sekitar sungai supaya meningkati kewaspadaan, terutama di masa peralihan musim. Karena ancaman bencana sulitnya diprediksi. BPBD bakal terus menggiati upaya pencegahan dini lewat koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk mengingati warga selalu waspada, khususnya pas hujan deras ngelanda. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya ganti-ganti di tengah peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Masyarakat kau diminta untuk mewaspadai serangan penyakit mulai dari demam berdarah dan juga ispa. Di masa peralihan musim dengan curah hujan yang mulai meningkat, biasanya memicu sejumlah penyakit yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Salah satunya penyakit DBD karena banyaknya tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Afifuddin mengatakan, perilaku hidup bersih dan peduli lingkungan menjadi langkah efektif untuk mencegah serangan DBD. Berdasarkan catatan Dinkes, kasus DBD di Kabupaten Muaro Jambi telah ditemukan 47 kasus dengan 0 angka kematian. Selain DBD, perubahan cuaca dari kemarau ke musim hujan juga memicu peningkatan kasus ISPA. Tercatat sekitar 2.326 kasus ISPA ditemukan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi itu menjadi peringatan bagi masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga, mengatur waktu istirahat, serta memenuhi kebutuhan gizi harian. Yang dapat ditularkan lewat nyamuk, gigitan nyamuk akibat perkembangbiakan nyamuk di sekitar rumah. Seperti misalnya selain ISPA itu demam berdarah. Demam berdarah itu ditular oleh nyamuk. Kemudian mungkin cikungunya dan banyak penyakit lain yang bisa ditularkan lewat nyamuk. Sehingga masyarakat juga harus perhatian. Sebagai layanan terdepan pada sektor kesehatan, 23 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Muaro Jambi diminta untuk siaga menghadapi lonjakan kasus di masa peralihan musim. Tidak hanya dari segi sumber daya manusia, puskesmas juga diminta untuk memastikan ketersediaan obat tercukupi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ketika nanti di musim peralihan selain kita harus waspada terhadap bencana alam, kita juga waspada terhadap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kini risikonya makin tinggi. Macam ada di Puskesmas Talembakung Kota Jambi, kasusnya meningkat 150 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di mana tahun kemarin ganti-ganti cuma ada 13 kasus, sementara dari awal Januari sampai awal September 2025 kasusnya nyampe 1.973 kasus. ISPA menjadi penyakit menular yang paling dominan menyerang warga di musim peralihan. Berdasarkan data Puskesmas Talembakung Kota Jambi, kasus ISPA naik sampai 150 kali lipat. Dari 13 kasus pada tahun sebelumnya, jadi 1.973 kasus selama periode Januari sampai awal September 2025. Lonjakan kasus IKO dipengaruhi sama cuaca ekstrim yang tak nentu, rendahnya penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta kondisi lingkungan yang terpapar debu, asap pembakaran hutan, dan tumpuan sampah yang micu polusi udara.
Tak cuma penyakit menular, penyakit tak menular juga nunjuki kenaikan. Data catat kasus hipertensi ngelonjak dari 378 kasus jadi 1.458 kasus pada periode yang sama. Kondisi negasi kalau kesadaran warga akan pentingnya hidup sehat masih rendah dan perlu diperkuat dengan edukasi yang konsisten. Kalau kita lihat dari trennya itu setiap bulan itu yang banyak itu adalah ISPA, ya. Kemudian yang kedua adalah hipertensi. Ya, jadi dari penyakit menularnya itu adalah ISPA, dari penyakit tidak menularnya hipertensi. Penyebabnya apa Ibu? ISPA salah satunya bisa dipengaruhi oleh cuaca yang tidak bersahabat pada musim hujan atau kemarau, ya. Kemudian juga perilaku daripada masyarakatnya itu sendiri, ya, tidak mencuci tangan, ya, PHBS-nya kurang, perilaku hidup bersih dan sehatnya juga kurang. Kemudian juga bisa dijadikan salah satunya debu, ya, terjadinya pembakaran hutan sehingga asapnya menyebabkan ISPA pada masyarakat, ya. Bisa juga misalnya lingkungan. Kesadaran untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat harus dimulai sedini mungkin sama warga. Sementara itu, peran tenaga kesehatan lewat sosialisasi dan bimbingan, baik secara langsung maupun lewat media, menjadi langkah strategis untuk menekan kenaikan kasus penyakit dan nyegah penyebaran yang lebih luas. Furi Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti kasus ISPA di Provinsi Jambi hingga awal September tahun 2025 di Provinsi Jambi mencapai 167.000 penderita. Dan terbanyak terjadi di kota Jambi yang sebanyak 48.000 lebih kasus. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan infeksi yang menyerang pernapasan bagian atas hingga 2 saluran utama sistem pernapasan atau bronkus. Rata-rata masa sakit penyakit ISPA berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Meski dianggap ringan, namun ISPA dapat berkembang menjadi infeksi paru-paru jika tidak ditangani dengan baik. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Jambi, Dini Sylvia mengatakan, berdasarkan data Dinkes Provinsi Jambi, kasus ISPA di Provinsi Jambi hingga awal September 2025 mencapai 167.148 penderita. Kasus ISPA tersebut terjadi hampir di seluruh kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Kasus ISPA terbanyak terjadi di kota Jambi, yakni mencapai 48.271 kasus. Disusul Kabupaten Muaro Jambi 16.297 kasus, Tebo 15.835 kasus, Tanjung Jabung Barat 15.444 kasus, Merangin 15.270 kasus, Sarolangun 12.709 kasus, Batanghari 12.408 kasus, Tanjung Jabung Timur 9.610 kasus, Bungo 7.742 kasus, Kerinci 7.299 dan Kota Sungai Penuh 6.263 kasus. Penyakit ISPA disebabkan sejumlah faktor, mulai dari virus, kualitas udara yang buruk, perubahan suhu ekstrem, paparan asap rokok dan kabut asap karhutla. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti kalau nak ke Jamban lah dulu. Sudah tuh balik pula ke depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Dan toy ganti-ganti kalau ikan anyut, petani rugi sampai miliaran rupiah. Tetaplah bersama kami di Bekabay Jambi. Makasih ganti-ganti masih nonton Bekabay Jambi. Nah, ganti-ganti sabes kejadian anyut kambaikan punya petani di desa Aro, pemerintah desa juga melakukan inventarisasi terkait dan kerugian yang dialami petani keramba dan juga lah nyampe laporan ke pemerintah Kabupaten Batanghari. Insiden hanyut keramba ikan punya petani keramba di desa Aro, Kecamatan Muaro Bulian, micu dampak kerugian yang besarnya. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan, pemerintah desa setempat total kerugian nyampe 3 miliar rupiah. Kepala Desa Aro, Rusli mengatakan, hasil pendataan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Batanghari
dengan harapan ada upaya tindak lanjut macam bantuan dari OPD terkait untuk meringanni beban kerugian dari petani yang terdampak insiden keramba Nyotiko. Kami dari pemerintah desa sudah menyampaikan laporan kepada Pak Bupati terkait dengan musibah hanyutnya keramba itu lebih kurang 200 unit. Nah, kemudian rusak ringan itu 50, kemudian rusak berat 40, kemudian dari 30% itu masih bisa diselamatkan. Rusli juga mengatakan, sabes kejadian petani keramba kini mulai nato lagi sisa dari keramba yang sempat hanyut terbawa arus sungai, supaya bisa dimanfaati lagi. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Pola ketahanan pangan hewani tengah digiatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program IKO melibatkan para peternak dan juga BUMDes setempat. BUMDes Jaya Bersama yang berada di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi contoh keberhasilan dalam mengelola program Asta Cita Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan hewani melalui peternakan sapi. Di tahun ini, BUMDes Jaya Bersama telah melakukan pengadaan 12 ekor sapi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi peternakan dan pendapatan masyarakat desa. Surono, salah seorang peternak yang menjadi pola kemitraan dengan BUMDes, mengaku sangat bahagia dengan program ini. Kemitraan dengan BUMDes memberikan keuntungan yang cukup besar. Peternak mendapatkan 75% keuntungan, sementara BUMDes mendapatkan 25%. Program ketahanan pangan hewani ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menyediakan produksi pangan berkualitas dan bergizi. BUMDes Jaya Bersama terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peternakan sapi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa. Melalui program IKO, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Ketika hasil panen padi di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan hasil produksi padiko juga bersamaan dengan upaya swasembada pangan dan juga didukung dengan cuaca yang baik. Produksi gabah padi hasil panen perdana tahun 2025 meningkat dibanding tahun 2024. Di luas lahan sehektar, petani bisa menghasilkan 5 ton gabah kering. Sementara pada tahun sebelumnya, hasil panen cuma berada di angka 4 ton per hektar. Meningkatnya hasil panen itu tak lepas dari membaiknya kualitas pertanian dan kondisi cuaca di Kabupaten Muaro Jambi. Seiring dengan peningkatan hasil panen padi lokal, diharapkan harga beras di pasaran tetap stabil dan tak terjadi kelangkaan. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi, Paruhuman Lubis, mengatakan ada 6 kecamatan yang nyumbang produksi padi terbesar di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekenan, Kumpe Hulu, Kumpe Hilir, Muaro Seboh, dan Taman Raja. Cuaca sangat mendukung sekali untuk pertanaman kemarin itu. Dan alhamdulillah pada tahun ini juga untuk tanam yang kedua berikut ini, kalau cuaca masih seperti ini, alhamdulillah ini akan mendukung lagi dan bisa juga akan meningkatkan pendapatan daripada petani kita. Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pertanian dan ngasih bantuan supaya petani mampu menghadapi berbagai masalah, khususnya ancaman serangan hama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti warga desa Koto Kape, Kecamatan Siula saat itu tengah mengembangkan sektor perikanan sebagai langkah baru dalam mempertahankan ataupun dalam menjaga ketahanan pangan. Dan upaya itu kanti-kanti diharapkan mampu menjadi sumber pangan sekaligus menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat. Warga desa Koto Kape, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci telah menebar 25.000 benih ikan nila di kolam desa. Program ini dikelola oleh BUMDes dan menjadi alternatif selain sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga. Budidaya ikan nila merupakan inisiatif untuk menjamin cadangan pangan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat. Warga diajak terlibat langsung dalam perawatan kolam dan pengelolaan ikan
sehingga hasil EKG dapat dinikmati bersama baik untuk konsumsi maupun menambah pendapatan keluarga. Dengan proyeksi panen lebih dari 3 ton dalam 4 bulan, Desa Koto KP berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan ikan dari luar daerah. Kalau pengalaman kita lah yang sudah itu mungkin sekitar 4 bulan atau 4 bulan setengah lah sudah bisa dipanen. Ini jenis ikannya ikan nila ya Pak ya? Ikan nila ya. Desa Koto KP saat ini menjadi seko-seko desa di Kecamatan Siula yang mengembangkan perikanan skala desa. Kolam ikan tidak hanya menjadi sumber pangan, namun juga simbol kerjasama dan optimisme warga untuk masa depan yang lebih baik. Ilwan Tefri Jambi melaporkan. Nah Rani, memang upaya macam koko sangat dibutuhkan ya. Apalagi kalau kita punya desa yang sekiranya bisa ada potensi untuk kita kembangkan. Macam tadi itu di Koto KP itu kan perikanan. Nah, tadi juga bisa? pertanian. Betul ya. Kabar sebelumnya tadi juga untuk mendukung tadi upaya swasembada pangan tadi. Iyo. Supaya juga tadi kita warga di sekitar itu juga bisa berdaya. Dengan ada lingkungannya. Dan juga bisa menambah penghasilan tuh tadi kan. Bisa jadi cuan-cuan juga. Cuan-cuan, senang lah saya dengar cuan. Nah tapi ketika jangan nak nangkol ikan dulu ya. Karena habis nanti kok kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah di antara kanti-kanti 1.600 lebih warga memanfaatkan program CKG di Puskesmas Talang Bakung. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton kami di Bekaba Jambi. Ganti-ganti kali kok kami nak ngasih kabar yang mak-mak pasti senang nyela kabar kok. Terkait harga emas ganti-ganti di mana beberapa minggu terakhir kok harga emas mengalami kenaikan yang signifikan dan kenaikan itu juga turut mempengaruhi daya beli warga. Sejak awal tahun 2025, harga emas di Kota Jambi terus mengalami kenaikan. Meski terjadi penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Bahkan harga emas yang pada bulan Agustus kemarin sempat stabil mulai mengalami kenaikan sejak awal September. Salah seorang pengusaha emas mengatakan, untuk para pelaku usaha emas, naik turunnya harga emas ialah hal yang biasa karena harga emas dipengaruhi sama ekonomi global. Dari awal bulan sampai sekarang tanggal 15 September itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang awalnya harga emas itu 1.780 per gramnya, sekarang sudah hampir 1.900 per 1 gram. Kini harga emas logam mulia di kisaran Rp12.700.000 dari sebelumnya Rp12.200.000 untuk berat sesuku atau setara dengan 6,7 gram. Sementara untuk emas kadar 16 karat di kisaran Rp1.450.000 per gram dan kadar 17 karat di kisaran Rp1.650.000 per gramnya. Ya untuk tabungan di hari tua. Siapa tahu nanti kalau itu kan bisa dijual lagi. Meskipun harga emas cukup tinggi, tapi tetap dibeli sama warga sebagai alternatif investasi. Karena emas dianggap sebagai aset yang aman terhadap inflasi. Meski naik turunnya harga emas merupakan hal yang biasa, tapi pengusaha emas mengaku kenaikan harga emas tetap mengaruhi daya beli warga yang cenderung turun. Toiba, TVRI Jambi melaporkan. Stabilitas harga bawang dalam 10 hari terakhir membuat tenang bagi para pedagang dan juga konsumen di Kota Jambi. Stabilnya harga bawang tersebut karena lancarnya pasokan dari beberapa daerah penghasil bawang. Sempat mengalami lonjakan harga yang signifikan beberapa bulan lalu, kini harga bawang merah dan bawang putih di Kota Jambi mulai mengalami penurunan. Seorang pemasok bawang di kawasan Pasar Jambi, Hendra, mengatakan dalam 10 hari terakhir, harga bawang merah dan bawang putih di Kota Jambi mulai stabil. Hal itu disebabkan pasokan dari daerah penghasil bawang seperti Nganjuk berjalan lancar. Harga bawang merah saat itu berkisar Rp36.000 per kilogram, sementara bawang putih dijual sekitar Rp32.000 per kilogram. Stabilnya harga membuat pedagang lebih berani untuk menambah persediaan. Pemasok bawang memperkirakan harga ikan masih akan bertahan apabila kondisi pasokan dari beberapa daerah tetap terjaga dalam beberapa hari ke depan.
Kalau bawang masih stabil sekarang untuk 10 harian ini masih stabil ini. Tidak tahu kalau ke depannya kaget. Sebab pasokan barang dari Nganjuk ini kan sudah mulai terakhir ini. Nah, kaget baru kita nyambung lagi ke Bima, ke Brebes paling bulan-bulan 10-an. Stabilitas harga bahan pokok seperti bawang diharapkan dapat terus bertahan agar aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebelumnya pedagang dan konsumen sempat resah karena harga bawang merah sempat menyentuh angka Rp46.000 per kilogram akibat kelangkaan pasokan. Ray TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya ganti-ganti sejak Februari sampai September 2025 lebih dari 1.600 warga yang manfaati program cek kesehatan gratis, terutama di Puskesmas Talang Bakung. Antusiasme itu ganti-ganti menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap kesehatan. Sejak Februari sampai September 2025, ada 1.683 warga yang manfaati layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Talang Bakung. Layanan dibuka setiap hari, mulai pukul 8 sampai 10 pagi. Cek kesehatan gratis itu bisa diakses seluruh kalangan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, orang dewasa, sampai lansia. Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok umur, meliputi pemeriksaan tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar perut, pemeriksaan laboratorium macam gula darah dan kolesterol, deteksi kanker, geriatri, sampai kesehatan jiwa. Program itu tidak cuma diselenggarakan di puskesmas, tapi juga nyasar ke sekolah-sekolah. Dari 43 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Talang Bakung, hampir 70% lah didatangi untuk pemeriksaan kesehatan siswa. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain screening gizi, antropometri, pemeriksaan indera, sampai kesehatan mental dasar. Tapi masih ada kendala di lapangan, macam penginputan data akibat nik siswa yang belum terdata sampai gangguan jaringan internet. Untuk Puskesmas Talang Bakung, kita melakukan cek kesehatan gratis mulai dari siklus hidup, yaitu mulai dari ibu hamil, kemudian anak, kemudian bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, sampai saat ini kita sudah melakukan cek kesehatan gratis sebanyak 1.683 orang. Itu sudah termasuk dari ibu hamilnya, ya. Dan itu mungkin akan terjadi lagi penambahan karena kita ada melaksanakan cek pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah yang saat ini masih berjalan. Lewat program cek kesehatan gratis IKO diharapkan warga lebih peduli terhadap kesehatan sejak dini sehingga bisa meningkati kualitas hidup. Cynthia Iwan TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan sampai tidak gunakan cek kesehatan gratis karena ruginya lah kalau ganti-ganti tidak cek kesehatan, apalagi gratis. Apalagi gratis, kita bisa ngecek nih dari screening yang sudah dilaksanakan lah, tahu nih apa be kendala-kendala yang ada di dalam diri kita kok. Bukan cek kodam kan? Waduh, bukan. Isinya rawa rontek. Dan juga ganti-ganti karena kalau kita lah bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis tuh, yang mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi penyakit yang mungkin bisa terjadi dalam diri kita. Macam itu enggak kan nih? Betul. Selain tadi juga cek kesehatan secara fisik, juga ada kesehatan mental kita juga dicek ganti-ganti karena mungkin dulu tuh belum terlalu aware nih ya. Aware terhadap penyakit mental, tapi itu juga berpengaruh terhadap ujung-ujungnya kesehatan fisik itu. Betul nih ya kan nih. Dan juga ganti-ganti kalau tadi jangan nak kemana? Nangkolikan. Kalau kini kok jangan nak beli terasi dulu. Tu nak lalu TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk ganti-ganti yang ada di rumah. Dan tahu ganti-ganti populasi anjing liar naik, pemerintah kota siapi 1.000 vaksin rabies. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Terima kasih Kanti-Kanti masih setia tetangga depan TV untuk menyaksikan kami ko berdua yang gagah dan cantik pada siang hari ko tentunya di Bekaba Jambi. Nah kan nih, apa tuh ya Allah, nengok kini ko banyaknya hewan-hewan liar yang liar-liar lah pokoknya. Jadi kok juga macam anjing, terus juga termasuk juga kucing kampung juga lah berkembang biak benar lah. Banyak nih yang kita temui. Nah tuh kita patut waspadai juga tuh kan nih, karena hewan macam itu kan dia kalau digigit tuh ngeri ada rabies.
tahu dak macam tu? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku ada informasi Aduh, ko di mana kanti-kanti Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh ko lah nyiapi 1000 dosis vaksinasi rabies. Nah, lakai ko kanti-kanti untuk mengantisipasi penularan dari gigitan hewan liar. Dalam upaya mencegah virus rabies yang umum ditularkan melalui gigitan anjing, kucing, dan monyet, 1000 dosis vaksin telah dipersiapkan untuk masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Adies Armen mengatakan, pelaksanaan vaksinasi rabies harus digalakkan mengingat angka kasus gigitan anjing pada manusia saat itu telah mencapai 60 orang. Kondisi itu dipicu meningkatnya populasi anjing liar yang diperkirakan mencapai 6.000 ekor di Kota Sungai Penuh. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dengan mengenali gejala hewan yang terinfeksi virus rabies, seperti mengeluarkan air liur berlebih dan busa dari mulut, bersikap ganas ketika didekati, serta menunjukkan perilaku agresif yang berbahaya bagi sekitarnya. Sekarang kita lakukan yaitu yang sedang maraknya karena banyaknya anjing liar, maka kita melakukan vaksinasi kepada anjing-anjing peliharaan dan pada hewan penyebar rabies lainnya seperti kucing dan kera selain anjing ya. Sepanjang yang sudah kami lakukan, kami dapat bantuan yaitu 1000 dosis sudah kami salurkan untuk vaksinasi di. Sesuai arahan Kementerian Kesehatan, vaksinasi rabies wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebab virus rabies di masyarakat. Valandiandra TV di Jambi melaporkan. Kabar lainnya, kanti-kanti mengatasi kemiskinan ekstrim, pemerintah Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Salah satu upayanya yaitu dengan ngasih bantuan kepada 3 kepala keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kesejahteraan warga menjadi fokus utama dalam pembangunan di daerah. Salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan warga ialah tingkat kemiskinan di setiap desa. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2025 untuk meningkati taraf hidup warga secara material, spiritual, dan sosial sehingga bisa hidup layak. Kepala Desa Batin Pengambang, Aniswen mengatakan, berdasarkan pendataan dan verifikasi dan validasi, terdata sebanyak 3 kepala keluarga masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Pihaknya terus melakukan beberapa intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrim dengan melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk melakukan pemberdayaan usaha ketahanan pangan supaya kemiskinan ekstrim di Desa Batin Pengambang turun jadi 0% di tahun 2025. Anies menjelasi pengentasan kemiskinan ekstrim di desanya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah kecamatan dan perangkat desa. Hal itu diharapkan bisa membawa dampak positif untuk kesejahteraan warga terdampak. Kalau untuk masyarakat yang miskin ekstrim itu ada juga beberapa masyarakat yang kategori miskin ekstrim, tetapi di situ kami pemerintah desa telah membuat ada bantuan di situ berupa bantuan BLTDD, kemudian juga ada bantuan pemerintah berupa kadang-kadang itu ada bantuan beras. Kriteria penerima bantuan langsung tunai di Desa Batin Pengambang berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan hasil musyawarah desa dengan mempertimbangi kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kesehatan warga. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya kanti-kanti sejumlah tempat retribusi e-parkir di Kota Sungai Penuh dalam kondisi tidak berfungsi. Hal itu dapat mengganggu kenyamanan para pengendara sehingga terdapat terjadi kemacetan lalu lintas. Sejumlah tempat retribusi e-parkir di Kota Sungai Penuh dalam kondisi tidak berfungsi. Hal itu menyebabkan terjadi penyempitan volume jalan sehingga sering terjadi kemacetan. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa mengatakan, sejak dibangun pada tahun 2021 lalu, tempat retribusi e-parkir tidak pernah dioperasikan
dan para pengendara harus membayar retribusi parkir ke petugas parkir. Hingga saat itu hanya satu tempat retribusi e-parkir yang berfungsi di Kota Sungai Penuh yang berlokasi di Terminal Kota Sungai Penuh. Pungutan retribusi ya, pungutan retribusi yang tidak berfungsi kami serahkan dengan aset dulu. Apakah itu bisa dibongkar, ya kita bongkar supaya, karena ini juga tidak berfungsi, supaya lalu lintas bisa lancar hendaknya. Pihaknya akan memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan pembongkaran tempat retribusi e-parkir yang tidak berfungsi. Mengingat Kota Sungai Penuh sering terjadinya peningkatan volume kendaraan, apalagi di saat libur akhir pekan, sehingga upaya tersebut dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota Sungai Penuh. Walan Diandra TVRI Jambi melaporkan. Ketika nanti tetaplah bersama Bekaba Jambi karena kami masih akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya ganti-ganti jalan rusak, warga tanam pohon pisang di badan jalan. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Terima kasih banyak Kanti-Kanti masih nonton kami di Bekaba Jambi. Kanti-Kanti masih ada 32 dusun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum teraliri listrik PLN. Selain masih gunakan mesin diesel, genset sampai panel tenaga surya sederhana, sebagian warga juga ada yang gunakan lampu teplok pas malam hari. Berdasarkan data Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga kini masih ada 32 dusun yang belum teraliri listrik PLN. Wilayah Dusun Garagai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Garagai jadi salah satu dusun yang belum teraliri listrik PLN. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, warga Dusun Garagai gunakan mesin diesel, genset hingga panel tenaga surya sederhana. Sementara sebagian warga lainnya terpaksa gunakan lampu teplok pas malam hari. Kepala Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ali Pahodin mengatakan, pihak ELA bertemu langsung dan nyerahi proposal kepada pihak manajemen PLN di Kota Jambi. Dalam pertemuan itu, pihak PLN berjanji bakal melakukan lagi survei dan ngalokasiin anggaran untuk usulan yang disampaikan sama pemerintah daerah. Pemerintah ini tetap terus berupaya, pemerintah daerah terus mengusulkan kepada pihak-pihak terkait, ini adalah PLN. Dalam catatan kami sudah 2 kali melakukan penyampaian usulan terkait dengan pengembangan jaringan listrik yang ada di Tanjung Timur, terutama di dusun-dusun. Di kawasan desa sudah 100% rasio elektrifikasi, namun untuk pengembangan masih banyak beberapa dusun yang belum. Dan ini sudah kami sampaikan, dan beberapa waktu yang lalu pertemuan langsung dengan PLN di Jambi. Pada pertemuan tersebut, kami juga membawa proposal yang langsung diterima oleh manajer PLN yang ada di. Meski Indonesia adalah 8 dekade merdeka, tapi persoalan jaringan listrik PLN di pelosok negeri masih menjadi persoalan dasar yang perlu dapati perhatian pemerintah. Warga hingga kini belum nikmati aliran listrik PLN, berharap aliran listrik PLN bisa segera masuk ke tempat tinggalnya. Klipa TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah warga RT 33 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari nanam pohon di badan jalan. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah daerah yang tidak kunjung memperbaiki jalan rusak. Macam kolah kondisi ruas jalan AMD, tempatnya di RT 33 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang mengalami rusak berat. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah, warga melakukan aksi menanam pohon di titik jalan yang rusak. Ketua RT 33 Heri mengatakan, kerusakan jalan itu sudah terjadi hampir 10 tahun dan tak kunjung mendapat perbaikan dari pemerintah daerah. Jalan yang rusak itu dahulu sering dijadikan akses alternatif warga menuju jalan lintas Sumatera. Kayak mohon pemerintah kita nih, tolonglah gimana ke depannya, silakan jalan kita kok sekian tahun belum ada perubahannya. Semenjak dari kemarin sudah kita ajukan beberapa kali, kita tanyakan pun tidak ada keputusannya, pun tidak ada silakan tanggapannya. Untuk pemerintah tuh, tolong bantu kami, masyarakat kami ini bukan untuk AMDB semuanya. Heri dan warga lainnya sangat berharap
agar ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut agar warga dapat kembali menikmati akses jalan dengan kondisi baik. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu ganti Bea Cukai Jambi musnoi rokok dan minuman beralkohol ilegal senilai 1,9 miliar rupiah. Barang ilegal tersebut berpotensi merugikan negara sampai 2,6 miliar rupiah. Satu persatu rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara minuman beralkohol dirusak dalam pemusnahan yang dilaksanakan Bea Cukai Jambi pada Selasa pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 3,4 juta batang rokok ilegal dan 744 liter minuman keras. Seluruh barang itu merupakan hasil penindakan selama 6 bulan terakhir. Barang senilai 1,9 miliar rupiah tersebut berpotensi menghilangkan penerimaan negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Pemusnahan barang ilegal dilakukan untuk mencegah peredaran kembali sekaligus melindungi produk dalam negeri serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kandungan barang ilegal yang tidak terjamin keamanannya. Harapannya memang dengan pemusnahan ini kan kita berharap bahwa pelaku usaha itu ya melakukan kegiatan dengan benar sesuai dengan ketentuan, dan ini adalah bisa menimbulkan efek jera kalau mereka tidak melakukan kegiatan usahanya dengan baik, dengan benar gitu ya. Nah, yang kita ingatkan adalah kepada masyarakat yang menjual juga bahwa kerugian ada pada masyarakat yang menjual kalau dia menjual barang-barang seperti ini, karena belum tentu kan dia mendapatkan kembali uangnya kalau dia membeli kemudian menjual barang-barang seperti ini. Barang ilegal yang telah dimusnahkan selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bea Cukai Jambi menegaskan komitmen untuk terus memberantas peredaran barang ilegal dan mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran barang tanpa izin resmi. Ari Hardono, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, 3 terdakwa yang terlibat dalam kasus jaringan narkoba Helen resmi ingkrah. Ketiganya menerima putusan dari Pengadilan Negeri Jambi tanpa mengajukan banding. Dak macam Helen Dian Krisnawati yang masih berlanjut kasasi sampai ke Mahkamah Agung, 3 terdakwa lainnya yakni Dedeng bin Tembel, Dedi Susanto alias Tek Hui dan Mafi Abedin mutusi untuk menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suarjo ngebenari putusan ketiga terdakwa lah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Adapun vonis untuk ketiga terdakwa iko beda-beda. Terdakwa Dedeng bin Tembel dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidi 8 bulan penjara. Terdakwa Mafia Beden divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan. Putusan Niko lebih ringan dari tuntutan JPU yang nuntut 10 tahun penjara. Sementara itu, terdakwa Dedi Susanto alias Tek Hui divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan. Hukuman ko juga lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 12 tahun penjara. Dengan keputusan Niko, proses hukum ketiga terdakwa jaringan Helen Niko bakal langsung jalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan. Asya, TVRI Jambi melaporkan. Ketika demikian kabar Jambi Haiko, makasih Belambon atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Karen Utari. Dan saya Yogia Prilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pada hari Ko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.